Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap dan properti investasi. Jadi di bab ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah aset tetap dan yang kedua adalah properti investasi. Aset tetap dan properti investasi itu merupakan komponen dari aset tidak lancar, di mana aset tetap itu merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan sebagian perusahaan. Contohnya misalkan perusahaan manufaktur. Di dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, aset tetap itu diatur pada PSAK nomor 16 revisi tahun 2011. Sedangkan untuk properti investasi diatur pada PSAK nomor 13 revisi tahun 2011. Kalian bisa lihat di Google ya, kalian cari PSAK nomor 16 dan PSAK nomor 13 untuk mengetahui apa saja yang diatur di dalam PSAK tersebut terkait dengan aset tetap dan properti investasi. Berdasarkan PSAK nomor 16, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Kemudian yang kedua, aset tetap juga didefinisikan sebagai diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi tadi, maka ciri dari aset tetap yang pertama adalah memiliki wujud atau bentuk fisik, yaitu memiliki bentuk fisik seperti misalkan contohnya tanah atau bangunan. Jadi berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik atau disebut sebagai aset tidak berwujud. Jadi ada wujud fisiknya. Kemudian yang kedua, aset tetap itu mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Jadi tujuannya adalah digunakan untuk mendukung operasional perusahaan dan memang tidak digunakan untuk dijual kembali. Kemudian yang ketiga adalah bersifat jangka panjang dan disusutkan. Nah, karena aset tetap itu masuk ke dalam aset tidak lancar, karena diharapkan digunakan lebih dari satu periode akuntansi, dan atas pembelian aset tetap tersebut, maka biaya perolehan itu harus disusutkan selama umur ekonomi suatu aset tetap. Nah, contohnya apa aset tetap? Misalkan ada tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Kalau misalkan perusahaan itu membeli tanah dengan tujuan akan dijual kembali, karena perusahaan itu meyakini tanah tersebut akan mengalami peningkatan nilai, maka tanah tadi bukan digolongkan sebagai aset tetap, melainkan sebagai properti investasi. Karena tujuannya adalah perusahaan menjual tanah tersebut di masa yang akan datang. Nah, maka digolongkan sebagai properti investasi. Nah, sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, maka biaya perolehan aset tetap itu harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Jadi bisa diperkirakan bahwa manfaat atas penggunaan aset tersebut itu dapat mengalir ke entitas. Kemudian yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, dua pengakuan ini atau kriteria ini merupakan pengakuan umum untuk aset tetap. Kriteria pengakuan tersebut berlaku pada saat pengakuan awal, pada saat terdapat bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran terkait dengan aset selama masa manfaatnya atau umur ekonomisnya. Nah, sekarang kalau misalkan terkait dengan suku cadang utama. Suku cadang utama dan peralatan siap pakai termasuk aset tetap jika digunakan lebih dari satu periode, digunakan untuk aset tertentu dan komponen yang diganti tidak diakui lagi. Contohnya misalkan entitas membeli suatu komponen suku cadang dari suatu mesin. Nah, suku cadang tersebut spesifik dan harganya material, artinya adalah
harganya itu kalau dibandingkan dengan nilai aset itu harganya sangat besar gitu, jadi material gitu. Jangka waktu pemakaian suku cadang tersebut lebih dari 1 tahun. Maka atas pembelian suku cadang tersebut, suku cadang itu dikategorikan sebagai aset pada saat pembelian suku cadang. Dengan syarat komponen yang akan diganti itu tadi sudah dihapuskan dari pembukuan aset tetap tersebut. Jadi pembelian suku cadang ini sudah mengikuti atau masuk ke dalam kriteria pengakuan bagaimana suku cadang bisa dituliskan sebagai aset. Dengan syarat itu tadi komponen yang akan diganti atau suku cadang yang akan diganti itu tadi dihapuskan dari pembukuan. Jadi suku cadang yang lama itu sudah dihapus dari pembukuan dan diganti dengan suku cadang yang baru. Nah, terkait dengan materialitas, jadi unit ukuran dalam pengakuan itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, kriteria agregasi atau individual terdiri dari yang pertama adalah mempengaruhi nilai aset dan yang kedua adalah mempengaruhi biaya depresiasi atau biaya operasi yang akan mempengaruhi laba. Materialitas itu sendiri digunakan sebagai tambahan kriteria untuk menentukan apakah pengeluaran akan dicatat sebagai aset tetap atau tidak. Jadi misalkan ada pembelian suatu aset, baik itu suku cadang maupun aset tetap, kalau nilainya itu material, maka harus dilihat dulu apakah ini akan dilakukan atau dikapitalisasi sebagai aset tetap atau malah diakui sebagai beban. Pengeluaran yang memenuhi kriteria aset tetap tapi tidak material dari sisi jumlah seringkali tidak dikapitalisasi dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Jadi kalau pengeluarannya itu tidak material maka diakui sebagai beban. Tapi kalau pengeluarannya itu material maka diakui sebagai atau dikapitalisasi sebagai aset tetap. Suatu aset secara individu itu tidak material, namun pembelian dalam jumlah banyak maka disebut sebagai material sehingga dikapitalisasi. Jadi misalkan membeli suatu aset itu nilainya tidak material ya per individunya atau per bijinya atau per unit atau per buahnya gitu, tidak material nilainya. Tapi kalau misalkan belinya banyak, maka kan nilainya nanti dikalikan kan, per unit dikali dengan berapa perusahaan itu membeli suatu aset tetap tersebut. Maka sama saja kalau nilainya besar atau material maka dikapitalisasi sebagai aset tetap. Jadi kita tidak melihatnya itu per unitnya tetapi kita lihat unit secara keseluruhannya itu apakah nilainya material atau tidak material. Kalau nilainya material maka dikapitalisasi sebagai aset tetap. Tapi kalau misalkan nilainya tidak material maka dicatat sebagai beban. Nah, setelah kita mempelajari tadi bagaimana pengakuan aset tetap, sekarang bagaimana pengukurannya gitu. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi yang pertama adalah harga perolehan, di mana harga perolehan di sini adalah biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Kemudian yang kedua adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Kemudian yang ketiga adalah estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Jadi biaya perolehan suatu aset untuk dicatat sebagai biaya perolehan itu yang kita catat di laporan posisi keuangan nanti adalah sebesar biaya perolehan yang terdiri dari harga perolehan, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan estimasi awal. Nah, apa saja biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung? Di sini ada 6 kondisi ya. Yang pertama adalah biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Kemudian yang kedua, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga, biaya handling dan penyerahan awal.
Kemudian yang keempat, biaya perakitan dan instalasi. Kemudian yang kelima, biaya pengujian aset, apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil penjualan produk tersebut. Dan yang keenam adalah komisi profesional. Jadi perlu hati-hati bahwa biaya perolehan yang disematkan atau diukur sebagai aset tetap itu juga poin-poin sebagai ini ya, yang dikategorikan sebagai biaya yang diatribusikan secara langsung. Contohnya, entitas membeli peralatan tambang yang diimpor dari luar negeri dengan harga peralatan $200.000. Cost insurance dan freight-nya atau biaya asuransi dan pengirimannya sebesar $10.000. Peralatan tersebut dikenakan bea masuk dan bea masuk tambahan sebesar 15% dari nilai CIF. CIF ini adalah cost insurance dan freight atau dari nilai biaya pengiriman dan asuransi. Kemudian ada PPN 10% dan PPN BM 10% karena ini merupakan barang mewah ya, jadi terkena PPN BM, dan PPh 22 sebesar 2,5%. Kurs spot atas pembelian peralatan sebesar 11.000 dan kurs KMK ini yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan yang berlaku pada saat transaksi adalah 11.100. Nah, sekarang kita hitung berapa biaya perolehan peralatan tambang tersebut yang dibeli dari luar negeri berdasarkan definisi tadi, biaya perolehan yang didefinisikan oleh PSAK. Nah, yang pertama adalah kita hitung dulu berapa nilai peralatan. Di mana tadi nilai peralatan adalah harga beli peralatannya $200.000 ditambah dengan biaya pengirimannya $10.000. Maka nilai peralatannya adalah $210.000. Kemudian karena barang tersebut diimpor dari luar negeri, maka kita translasikan atau sesuai dengan rupiah ya. Sehingga pencatatan perusahaannya $210.000 dikali 11.000 per dolarnya sama dengan 2.310 juta. Kemudian ada biaya masuk tadi 15%, berarti 210.000 dikali 15% dikali kurs KMK-nya 11.100. Hasilnya adalah 349.650.000 rupiah. Kita hitung total biaya asuransi dan biaya pengiriman ditambah biaya masuk dengan kurs pajak. Jadi $210.000 dikali 115% dikali 11.100. Hasilnya 2.680.650.000. Kemudian PPN-nya 10% dari nilai ini, hasilnya adalah 268.065.000. Kemudian PPN BM karena ini dikategorikan sebagai barang mewah sebesar 20% dari nilai ini, hasilnya 536.130.000. Kemudian PPh pasal 22 2,5% dari nilai sekian, maka hasilnya adalah 67.016.250. Nah, maka berapa nilai peralatan atau biaya perolehan peralatan? Kita lihat ya, tadi nilai peralatannya sebesar pencatatan perusahaannya 2.310 juta ditambah dengan biaya masuknya sekian dan ditambah dengan PPN BM. Nah, untuk PPN dan PPh 22 ini tidak ditambahkan ke dalam biaya perolehan karena sesuai dengan peraturan ya, kalau kalian belajar di perpajakan itu PPN dan PPh 22 ini kan nanti akan dibayarkan ke kas negara ya, maka tidak ditambahkan tidak sebagai kategori biaya perolehan. Maka nilai peralatan atas pembelian peralatan tersebut adalah sebesar 3.195.780.000. Nah, sekarang kita catat dengan jurnal ya. Maka pengakuan atau pencatatan atas pembelian peralatan adalah sebesar peralatan didebit sebesar nilai peralatan tadi 2.310.000.000. Misalkan tadi peralatan itu dibeli dengan kredit atau secara kredit, maka akan timbul utang dagang sebesar 2.310.000.000. Nah, selain itu, kita kan tadi menghitung nilai peralatan ini kan termasuk biaya masuk dan PPN BM kan. Maka kita
catat itu menjadi jurnal yang berbeda, di mana peralatan khususnya untuk biaya masuknya tadi sebesar 349.650.000, sedangkan PPNBM-nya kita catat untuk peralatan ya sebagai penambah nilai peralatan sebesar 536 juta sekian. Maka karena kita membayar pajak kan, pajak atas barang tersebut atau atas peralatan tersebut, maka ada kas yang keluar senilai sekian. Nah, kemudian untuk jurnal yang terakhir ini adalah jurnal yang kita bayarkan kepada kas negara gitu. Jadi tidak kita masukkan sebagai perhitungan biaya perolehan gitu. Hanya yang diperhitungkan sebagai biaya perolehan hanya ada biaya masuk dan PPNBM, karena PPNBM itu melekat pada barang atau pada peralatan itu tadi. Sehingga jurnal yang ketiga adalah PPN masukan sebesar tadi kita sudah hitung ya, PPN masukannya 268.065.000 dan pajak dibayar di muka PPh 22 sekian 67 juta, maka kas yang keluar atas pembayaran PPN masukan dan PPh 22 adalah sebesar 600 maaf ya, ini kasnya seharusnya adalah 335.081.250. Maaf, ini ada kesalahan pencatatan. Nah, sekarang ada pertanyaan, dari beberapa atau 10 poin ini manakah yang masuk dalam biaya perolehan? Jika PT Kelana dalam rangka memperoleh mesin baru untuk produk barunya, ada 10 hal ini. Nah, nanti kalian tugasnya cari ya manakah yang masuk ke dalam biaya perolehan, dan hitunglah berapa biaya perolehan atas perolehan mesin baru untuk produk baru pada perusahaan atau PT Kelana. Kemudian, apabila entitas itu memiliki aset tetap dan atas kepemilikan aset tetap tersebut terdapat kewajiban bagi entitas untuk membongkar dan atau memindahkan atau merestorasi aset tetap tersebut pada akhir masa manfaat. Itu disebut sebagai aktivitas purna operasi dan itu diatur di ISAK nomor 9. Nah, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tersebut merupakan salah satu komponen biaya perolehan aset tetap jika biaya tersebut menimbulkan liabilitas yang diakui sebagai provisi. Nah, nanti kalian bisa buka di PSAK nomor 57 terkait dengan provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Pada saat perolehan aset tetap, maka harus diestimasi dan dihitung berapa nilai present value-nya dari biaya yang sehubungan dengan pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan biaya restorasi aset tersebut. Nah, nilai tersebut nanti kemudian ditambahkan pada biaya perolehan aset tetap, sehingga total biaya perolehan termasuk estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan biaya restorasi akan disusutkan selama estimasi masa manfaat. Contohnya ini ya, PT ABC menyewa sebuah bangunan selama 8 tahun untuk dijadikan kantor dan mengeluarkan biaya untuk merenovasi interior ruangan sebesar 1 miliar. Menurut perjanjian, bangunan tersebut harus kembali dalam keadaan kosong di akhir masa sewa. PT ABC mengestimasi total biaya renovasi adalah 100 juta dengan tingkat diskonto 6%. Nah, maka dari biaya renovasi tadi ya, 1 miliar untuk mencatat berapa biaya renovasinya, berarti 1 miliar ditambah dengan estimasi biaya pembongkaran tadi 100 juta dibagi dengan, nah kita hitung nilai present value-nya, berarti 100 juta dibagi faktor diskontonya 1 plus 6%, pangkat umur ekonomi sewanya tadi 8 tahun, jadi pangkat 8, sehingga total estimasi biaya pembongkarannya adalah 62.741.237. Maka total biaya dekorasi kantor kita tambahkan ya, 1 miliar ditambah dengan estimasi biaya pembongkarannya 62 juta. Jadi bukan 100 juta karena kan kita present value kan nilainya. Nah, maka total biaya dekorasi kantor sebesar 1.062.741.237. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya bagaimana kan. Karena kan tadi kita memperoleh aset tetap dengan kita merenovasi gitu ya. Maka aset tetapnya di sini, nah maka kita mengakui yang kita catat sebagai jurnal itu adalah sebesar
total biaya dekorasi kantornya. Maka jurnalnya adalah aset tetap sebesar total biaya dekorasi kantor tadi yang sudah kita hitung. Kemudian kas yang kita keluarkan adalah 1 miliar ya. Kemudian ada kewajiban diestimasi sebesar 62.741.237. Nah, kalau tadi contohnya berarti menyewa kantor dengan ada renovasi kan, berarti kalian sudah memahami bagaimana jurnalnya gitu. Sekarang kalau misalkan bagaimana mencatat perolehan bangunan gitu. Nah, semua biaya terkait dengan akuisisi atau konstruksi, jadi bisa mengakuisisi bangunan perusahaan lain atau konstruksi berarti membangun sendiri, maka biaya perolehan yang diperhitungkan terkait dengan adanya bangunan yang pertama adalah material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, dan biaya bunga. Nah, ini untuk kalau misalkan bangunannya dibangun sendiri. Kemudian yang kedua, atau harga beli bangunan dan pengurusan hak perolehan bangunan. Jadi kalau misalkan sudah ada bangunannya, kemudian perusahaan membeli bangunan kan berarti ada semacam perjanjian gitu kan, atau pengurusan izin gitu kan, atau perpindahan hak gitu. Maka itu dikategorikan atau diakui sebagai biaya perolehan bangunan. Kemudian yang ketiga adalah fee profesional. Jadi misalkan terkait dengan notarisnya, kemudian atau pihak-pihak lain yang pada saat bangunan tersebut kita peroleh itu jasanya kita bayarkan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah izin pendirian bangunan. Kan ada IMB itu. Kemudian kalau perolehan tanah, semua biaya terkait dengan akuisisi atau penyiapan tanah sesuai dengan tujuan penggunaan. Pertama, biaya perolehannya dilihat dari harga belinya berapa. Kemudian yang kedua, biaya pengurusan hak tanah, bisa sertifikat, pajak, PPHTB, biaya notaris, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah biaya untuk perataan tanah, penghancuran bangunan yang tidak diperlukan. Jadi misalkan awalnya mau beli tanah itu ada bangunan yang sudah tidak digunakan kan, kemudian mau kita ratakan. Nah, maka itu diperhitungkan sebagai biaya perolehan tanah. Kemudian kalau perolehan peralatan, jadi peralatan dapat meliputi bisa mesin, bisa kendaraan, peralatan kantor, peralatan pabrik, peralatan tambang, mesin, dan peralatan lain. Ya, perolehan peralatan terdiri dari harga beli, pajak atau biaya yang tidak dapat dikreditkan, seperti tadi ya contohnya ada yang tidak bisa dikreditkan. Kemudian ada biaya transportasi, biaya asuransi selama pengiriman barang, biaya instalasi dan biaya penyiapan tempat untuk melakukan instalasi, dan biaya untuk pengujian peralatan. Jadi sampai peralatan itu bisa digunakan itu kan pasti kan ada di tes dulu kan. Nah, itu dimasukkan ke dalam atau sebagai biaya perolehan peralatan. Nah, ada kalanya juga perusahaan itu membangun sendiri aset tetapnya. Jadi, biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan, biaya perolehannya terdiri dari yang pertama adalah material dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah overhead, yaitu biaya variabel dan porsi dari fixed overhead yang terkait langsung dengan pembangunan aset. Itu dibebankan sebagai biaya perolehan. Kemudian yang ketiga adalah biaya bunga selama proses pembangunan. Jadi biasanya kan kalau mau membangun, perusahaan itu juga bisa melakukan pinjaman kan ke bank misalkan. Nah, itu kan pasti kan ada biaya bunganya. Nah, biaya bunga itu selama proses pembangunan diakui sebagai biaya perolehan. Kemudian pengukuran biaya perolehan. Yang pertama, kalau ada diskon, maka diskon itu harus dikurangkan dari harga perolehan aset. Maka nanti asetnya dicatat setelah diskon. Jadi aset bersih ya, sudah dikurangi dengan diskon. Kemudian kalau ada pembayaran ditangguhkan, aset yang dibeli dengan pembayaran ditangguhkan dinilai setara nilai tunainya. Nah, kalau ada selisih antara nilai tunai dengan pembayaran itu diakui sebagai beban bunga. Kemudian ketika terjadi pertukaran aset, maka menggunakan nilai wajar kecuali tidak ada substansi ekonomi atau tidak ada nilai wajar yang andal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pembelian dengan lamsam. Lamsam itu adalah pembelian secara massal gitu ya. Misalkan maksud saya adalah pembelian tersebut misalkan membeli kendaraan, beli tanah, beli bangunan itu secara lamsam, secara bersama-sama gitu.
Nah, kalau terjadi pembelian lamsam ini, maka dialokasikan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset dengan dasar nilai wajar aset. Jadi, jika asetnya diklasifikasikan atau memiliki masa manfaat yang berbeda-beda. Karena kan barangnya banyak gitu kan, dan jenis barangnya kan beda-beda, maka umur ekonomisnya kan juga beda-beda kan. Nah, maka harus dialokasikan berdasarkan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset. Jadi per kategori aset, meskipun belinya lamsam secara bersama-sama, tetapi tetap dikembalikan ke masing-masing asetnya, disesuaikan dengan umur ekonomisnya, karena umur ekonomis per asetnya itu berbeda-beda. Dan aset tadi dinilai berdasarkan nilai wajar aset, jadi bukan sebesar nilai buku, tetapi nilai wajar aset. Contohnya, perusahaan membeli tanah, bangunan, dan mesin dengan total biaya 1.600.000.000. Jadi ini pembelian secara lamsam ya, beli tanah, bangunan, mesin gitu ya, dengan totalnya 1.600.000.000. Nilai wajar masing-masing aset, tanahnya 700 juta, bangunannya 1 miliar, mesinnya 300 juta. Maka total dari pembelian lamsam itu tadi adalah 2 miliar. Nah, kalau nilai wajarnya 2 miliar kan, tapi tadi kan perusahaan belinya total biayanya 1 miliar. Berarti kan ada selisih kan antara harga wajar dan biaya pembelian atau biaya perolehannya. Maka karena total harga perolehannya 1.600.000.000, maka kita alokasikan sebagai berikut. Nah, kita sesuaikan dengan nilai wajarnya, di mana tanah tadi nilai wajarnya 700 juta ya, maka 700 juta dibagi dengan totalnya 2 miliar dikali dengan biaya perolehannya 1.600.000.000, maka harga tanahnya sebesar 560 juta. Jadi alokasi dari 1.600.000.000 itu tanah dialokasikan sebesar 560 juta. Kemudian yang kedua adalah bangunan. Bangunan tadi harga wajar, nilai wajarnya 1 miliar dibagi dengan total nilai wajarnya 2 miliar dikali dengan harga perolehannya 1.600.000.000. Maka bangunan dinilai sebesar 800 juta. Kemudian yang ketiga adalah mesin. Mesin ini tadi nilai wajarnya 300 juta dibagi totalnya 2 miliar dikali biaya perolehannya 1.600.000.000, maka nilai mesin adalah 240 juta. Maka ketika kita mencatat dalam jurnal pembelian, nilainya adalah sekian ya. Berarti tanahnya 560 juta, kemudian bangunan di debit 800 juta, mesinnya 240 juta, dan karena kita membeli secara lamsam, berarti kasnya berkurang sebesar 1.600.000.000. Jadi sebesar biaya perolehannya, meskipun nilai wajarnya sekian, maka kita sesuaikan dari nilai wajar itu, kita sesuaikan dengan biaya perolehannya. Maksudnya disesuaikan itu berarti yang dicatat ya, bukan jadi nilainya lebih rendah, enggak, tapi itu maksudnya yang kita masukkan ke dalam catatan atau ke dalam laporan posisi keuangan itu sebesar berapa gitu ya. Nah, kemudian perusahaan itu juga dapat memperoleh aset tetap melalui pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter atau non-moneter. Dalam hal ini, biaya perolehan aset tetap dari pertukaran diukur sebesar nilai wajar, kecuali yang pertama adalah transaksi yang tidak memiliki substansi komersial. Jadi kalau ada pertukaran tapi tidak ditujukan mencari keuntungan gitu ya, namanya tidak memiliki substansi komersial. Kemudian yang kedua adalah nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Nah, jika aset yang diperoleh tersebut tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya akan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Yang pertama, contohnya pertukaran memiliki substansi komersial, jadi ditukarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi kan ada substansi komersialnya gitu kan. Contohnya, PTA menukar sebidang tanah dengan nilai buku 800 juta dengan kas sebesar 1.600.000.000 dan mesin dengan nilai 2 miliar. Nilai wajar dari tanah diestimasikan sebesar 3.600.000.000. Jadi transaksi ini memiliki nilai komersial kan, karena diharapkan ada memperoleh keuntungan. Maka jurnal atas pertukaran tersebut yang memiliki substansi komersial, kita lihat
mesinnya tadi harga wajarnya 2 miliar. Kemudian ada kasnya harga wajarnya 1.600.000.000. Nah, sekarang kita lihat nilai tanahnya tadi kan nilai bukunya 800 juta kan. Nah, dari pertukaran itu kan kita memperoleh keuntungan. Karena tadi harganya 600 juta tetapi nilai wajar tanahnya itu kan 3.600.000.000. Berarti kan ada selisih kan sebesar 2.800.000. Nah, kalau nilai buku lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar, maka kita bisa mengakui itu sebagai keuntungan ya. Ini kalau kategorinya substansinya komersial gitu. Maka tanahnya tadi kita hitung sebesar nilai buku, kemudian sisanya selisihnya antara 3.600.000.000 dan 800 juta itu sebesar 2.800.000.000 itu kita tuliskan dalam akun keuntungan dari pelepasan tanah ya. Jadi di sini nama akunnya adalah keuntungan dari pelepasan tanah sebesar dikredit sebesar 2.800.000.000. Kemudian yang kedua, pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Jadi tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. PTA menukarkan mobil jenis X dengan nilai buku 260 juta, harga perolehannya 400 juta dan akumulasi penyusutannya 140 juta dan nilai wajarnya 265.000 untuk kas sebesar 3 juta dan mobil jenis Y dengan nilai wajar 262.000. Mobil jenis X dan jenis Y mempunyai fungsi yang sama gitu. Maka kan tidak ada substansi komersialnya. Maka jurnalnya bagaimana ketika terjadi pertukaran aset tersebut? Maka kita catat kasnya tadi kita lihat ditukarkan dengan kas sebesar 3 juta ya. Berarti kasnya di debit 3 juta. Mobil Y-nya berarti sebesar nilai buku mobil X tadi 260 juta dikurangi dengan kasnya tadi yang sudah ditukarkan ya 3 juta. Maka mobil Y-nya dicatat sebesar 257 juta. Kemudian jangan lupa bahwa ada akumulasi penyusutan mobil X-nya tadi sebesar 140 juta di debit, maka kreditnya harga perolehan mobil X tadi kan sebesar 400 juta. Jadi pertukaran ini kan tujuannya tidak ada substansi komersialnya, tidak mencari keuntungan. Kemudian pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, untuk aset tetap setelah pengakuan awal, entitas itu harus memilih model biaya antara model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Nah, model yang dipilih oleh perusahaan harus diterapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Kebijakan tersebut tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan. Jadi, maksudnya adalah model pengukuran apakah model biaya ataukah model revaluasi ini harus diterapkan pada kelompok aset tetap yang sama. Contohnya misalkan apa ya, tanah berarti harus dengan kelompok tanah, kemudian kalau mesin berarti dengan kelompok mesin gitu ya. Tapi tidak ditetapkan pada semua aset tetap yang dimiliki perusahaan. Jadi bisa jadi pengukuran tanah dan pengukuran mesin itu misalkan tanah menggunakan model biaya, mesin menggunakan model revaluasi, berarti kan tidak masalah ya, asalkan memang dalam satu kelompok itu model pengukurannya sama gitu. Yang pertama adalah model biaya. Dalam model biaya, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Contohnya, PT Indah membeli peralatan dengan biaya perolehan sebesar 1 miliar pada tanggal 2 Januari 2015. Perusahaan mengestimasi umur manfaat peralatan selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 20 juta. Nah, sekarang jurnalnya. Pada saat membeli peralatan tanggal 2 Januari, maka dicatat sebagai peralatan di debit sebesar 1 miliar, kreditnya ada kas sebesar 1 miliar. Kemudian peralatan ini didepresiasi
selama 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Ingat ya, metode garis lurus, cara mencari biaya depresiasi per tahunnya, caranya adalah biaya perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi umur ekonomis atau masa manfaat. Nah, biaya perolehannya 1 miliar, kemudian tidak ada nilai sisa, berarti 0 kan? Dibagi 10, berarti 1 miliar dibagi 10 itu 100 juta per tahun. Berarti biaya depresiasi per tahun atau biaya penyusutan per tahunnya adalah 100 juta. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, maka pencatatan biaya depresiasi beban penyusutan peralatan sebesar 100 juta, kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember ternyata diestimasi terjadi rugi penurunan nilai peralatan sebesar 20 juta. Nah, maka kita harus mencatat bahwa terjadi kerugian penurunan nilai peralatan gitu ya. Pada tanggal 31 Desember 2015, maka kita mencatat di debit ada rugi penurunan nilai sebesar 20 juta dan kreditnya adalah akumulasi rugi penurunan nilai di kredit sebesar 20 juta. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2015. Yang pertama, biaya perolehannya tadi 1 miliar. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya, pada tanggal 31 Desember 100 juta, dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 20 juta. Maka peralatan netonya adalah sebesar 880 juta rupiah. Kemudian model yang kedua adalah model revaluasi. Nah, di dalam model revaluasi, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang telah terjadi setelah tanggal revaluasi. Jadi revaluasi itu kan penilaian kembali suatu aset tetap. Nah, revaluasi itu harus dilakukan secara reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat itu tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Kemudian sebenarnya standar itu tidak mengharuskan revaluasi dilakukan setiap tahun. Tapi frekuensi revaluasi ini bergantung pada pergerakan nilai wajar dari aset tetap. Nah, apa toh sebenarnya nilai wajar? Jadi nilai wajar menurut PSAK 16 itu didefinisikan sebagai jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Jadi nilai wajar dari aset tetap seperti tanah, bangunan, pabrik, peralatan itu biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai atau namanya jasa appraisal. Tapi entitas itu dapat mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan. Nah, untuk model revaluasi ini ketika menghitung akumulasi penyusutan, jadi akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlukan dengan metode, ada dua metode yang kita bahas, yaitu metode yang pertama adalah metode proporsional, yang kedua adalah metode eliminasi. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan metode yang pertama, disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Kemudian perlakuan yang kedua adalah dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah dieliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Nah, ini ya untuk model revaluasi ketika menggunakan metode proporsional. Contohnya, peralatan senilai 100 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Pada tanggal 31 Desember 2012, ternyata nilai wajarnya adalah sebesar 90 juta. Maka pertama kita catat dulu ketika pembelian peralatan tanggal 1 Januari, jurnalnya adalah peralatan di debit 100 juta, kreditnya ada kas 100 juta.
Kemudian pada tanggal 31 Desember 2012 kita kan mencatatkan ada biaya penyusutan. Kita catatnya beban penyusutan peralatan sebesar 20 juta. 20 juta ini diperoleh dari 100 juta dibagi 5. Kemudian kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20 juta. Nah, kemudian dibaca lagi bahwa tanggal 31 Desember ternyata nilai wajar aset adalah 90 juta. Nah, sekarang kita lihat nilai buku peralatan pada saat tanggal 31 Desember itu berapa? Berarti kan nilai buku peralatan itu dari biaya perolehan dikurangi dengan biaya depresiasi kan, atau biaya penyusutan. Berarti nilai buku pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 100 juta dikurangi 20 juta. Sehingga nilai buku pada saat 31 Desember 2012 adalah sebesar 80 juta. Nah, nilai bukunya 80 juta, tetapi di sini diketahui bahwa nilai wajar asetnya 90 juta. Berarti kan ada surplus kan, nilai buku diakuinya 80 juta, ternyata nilai wajarnya itu dari aset yang sama itu 90 juta. Nah, maka kita tulis jurnalnya. Nah, jurnalnya apa untuk mencatat adanya surplus itu? Tanggal 31 Desember berarti peralatan di debit 12,5 juta. Kemudian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 2,5 juta. Nah, akumulasi penyusutan 2,5 juta ini diperoleh dari perhitungan ini ya. 90 juta harga wajarnya dikurangi 80 juta tadi nilai bukunya, dibagi 80 juta nilai buku dikali dengan akumulasi penyusutan yang sudah kita hitung tadi 20 juta. Maka akumulasi penyusutan peralatan setelah dinilai ada nilai wajar yang baru berarti 2,5 juta. Kemudian kita mengakui adanya surplus revaluasi gitu ya. Karena nilai buku yang kita akui tadi kan lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajarnya kan. Berarti kan ada surplus, namanya surplus revaluasi. Sebesar berapa? Ya selisihnya berapa? Berarti 90 juta dikurangi 80 juta. Berarti surplus revaluasinya 10 juta. Sehingga nilai peralatan kita catatkan sebesar 12,5 juta. Untuk mengakui adanya revaluasi dengan metode proporsional. Nah, sekarang dengan metode eliminasi ya. Peralatan senilai 100 juta diperoleh tanggal 1 Januari, masa manfaatnya 5 tahun, tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember nilai wajarnya adalah 90 juta. Jurnalnya sama ya, tanggal 1 Januari peralatan pada kas 100 juta, tanggal 31 Januari beban penyusutan peralatan pada akumulasi 20 juta. Kemudian, nah ini yang membedakan dua jurnal ini. Tanggal 31 Desember tahun 2012, maka kita lihat kita balik dulu, kan dieliminasi kan, berarti tadi sesuai dengan keterangan tadi ketika dieliminasi itu kan berarti dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Nah, maka kita tuliskan ya, karena kan tadi sudah kita tuliskan akumulasinya berapa. Nah, kita balik dulu. Akumulasi penyusutannya 20 juta, aset tetapnya berarti berkurang 20 juta. Kemudian, karena ada surplus tadi kan, surplusnya sebesar 10 juta. Nah, kita catat bahwa ada penambahan atau aset tetap nilainya bertambah, aset tetap di debit 10 juta, kreditnya surplus revaluasi dan ini masuk ke dalam OCI. OCI itu adalah Other Comprehensive Income. Jadi nanti masuknya ke dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian pendapatan atau penghasilan komprehensif lain sebesar 10 juta. Berbeda kan dengan metode sebelumnya gitu. Nah, kemudian nanti pada tanggal 31 Desember 2013, maka kita tuliskan beban penyusutan peralatan 22.500 ya. Jadi kan beban penyusutannya 20 juta kan per tahun, ditambah dengan surplusnya ditambah dengan tadi perhitungannya ini kan 2,5 juta kan akumulasi penyusutannya, maka beban penyusutannya 22,5 juta di debit, akumulasinya 22.500. Nah, tetap kita harus menghitung ada surplus revaluasi. Nah, ini juga masuk ke dalam OCI. Jadi surplus revaluasi di debit 2,5 juta. Nah, masuknya ke saldo labanya berkurang 2,5 juta. Ini tahun 31 Desember 2013 ya. Nah, jika suatu aset tetap itu direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama juga harus direvaluasi.
Jadi kalau misalkan merevaluasi kendaraan A gitu ya, maka di dalam kelompok kendaraan A ini juga semuanya harus direvaluasi. Jadi tidak boleh hanya satu jenis unit atau satu jenis barang saja yang direvaluasi. Tapi dalam kelompok yang sama pun harus direvaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, jadi ada kenaikan nilai, maka kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Nah, dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Nah, jika jumlah tercatatnya itu malah menurun akibat revaluasi, maka penurunan nilai tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Didebit ke surplus revaluasi sejumlah saldo kredit surplus revaluasi sebelum didebit ke saldo laba. Surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Tapi pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas, jadi pada saat penyusutan saja. Dipindahkan sebesar perbedaan atau selisih penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Jadi nanti jurnalnya seperti ini ya, surplus revaluasi OCI seperti tadi loh, jurnal yang tanggal 31 Desember 2013, didebit kreditnya saldo laba. Nah, jika entitas ternyata mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut dilakukan secara prospektif. Nah, ini contohnya ya. Misalkan aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutannya 3.300.000. Dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 3.900.000. Maka pertama kita catat dulu ada pengurangan biaya ya, karena kan disusutkan kan, berarti akumulasi penyusutan di debit 3.300.000, kreditnya aset tetap 3.300.000. Nah, karena kan ada revaluasi sebesar 3.900.000 kan. Kalau tadi kita menghitung asetnya 6 juta dikurangi dengan 3.300.000, maka kan nilai bukunya hanya 2.700.000 kan. Nah, tetapi ternyata dilakukan revaluasi nilainya lebih tinggi sebesar 3.900.000. Berarti kan ada surplus. Nah, surplusnya itu kita catatkan. Berarti yang kita catat sebagai jurnal itu adalah selisihnya. Tadi kan nilai bukunya 2.700.000 kan. Sekarang revaluasinya 3.900.000, berarti kan lebih besar revaluasinya kan. Nah, maka ada surplus. Sehingga pencatatannya adalah aset tetap di debit sebesar 1.200.000. 1.200.000 ini diperoleh dari 3.900.000 dikurangi 2.700.000. Jadi revaluasinya 3.900.000 dikurangi nilai bukunya tadi 2.700.000. Kemudian kita mencatat adanya surplus revaluasi di kredit sebesar 1.200.000. Kemudian aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000 dilakukan revaluasi 3.900.000. Tapi sebelumnya pernah direvaluasi dengan penurunan 400.000. Berarti kan sebelumnya itu sudah ada revaluasi dan ada penurunan kan 400.000. Maka jurnal yang pertama tetap ya, akumulasi penyusutan pada aset tetap 3.300.000. Kemudian yang kedua, karena sebelumnya sudah ada informasi mengenai penurunan, maka kita harus menghitung lagi atau mencatatkan jurnalnya lagi. Jadi aset tetapnya 1.200.000, langkahnya tadi ya 3.900.000 dikurangi dengan 2.700.000. Kemudian ada keuntungan revaluasi sebesar 400.000. Ini diperoleh dari ada informasi bahwa ada penurunan sebelumnya 400.000 dan surplus revaluasi OCI-nya di sini berarti sisanya adalah 800.000. Kemudian aset tetap dengan biaya perolehan sebesar 6 juta dan akumulasi penyusutannya 3.300.000 dilakukan revaluasi menghasilkan nilainya 2 juta. Jadi kan berarti turun kan? Ternyata nilai buku lebih besar dibandingkan dengan nilai revaluasi. Berarti aset tetapnya turun nilainya. Maka jurnal yang pertama sama ya, tadi akumulasi penyusutan pada aset tetap sebesar 3.300.000. Kemudian karena kan nilai bukunya lebih besar dibandingkan dengan nilai revaluasi, berarti terjadi rugi penilaian. Maka jurnalnya rugi revaluasi 700.000 pada aset tetap 700.000. 700.000 ini dari mana ya? Tadi dari selisihnya, nilai bukunya 2.700.000 dikurangi dengan nilai revaluasinya 2 juta, kan selisihnya ada 700.000.
Kemudian aset tetap dengan biaya perolehan, nah ini sama soalnya, tetapi sebelumnya pernah direvaluasi dengan surplus 400.000. Maka yang membedakan jurnal yang keduanya, berarti rugi revaluasinya 300.000 karena tadi sudah ada surplus revaluasi, maka 400.000 ya surplusnya tadi. Maka total aset tetapnya 700. Maka rugi revaluasinya hanya diakui hanya ada 300.000 karena 400.000-nya tadi sudah pernah direvaluasi dulu ya. Udah ada informasi ada surplus 400.000. Nah, kemudian ini ada contohnya model revaluasi. PT Kenanga membeli mesin dengan harga 50.000 pada 1 Januari dengan menggunakan metode revaluasi. Jadi pada 1 Januari kita catat aset tetap di debit 50.000, kreditnya ada kas. Kemudian mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus 5 tahun. Jadi biaya depresiasi per tahunnya berapa? Berarti 50.000 dibagi dengan 5. Berarti per tahunnya 10.000. Jadi pada tanggal 31 Desember 2010 berarti beban penyusutan di debit 10.000, kreditnya ada akumulasi penyusutan di kredit sebesar 10.000. Nah, sekarang kalau saya tanya nilai bukunya berapa? Ya berarti nilai buku pada tanggal 31 Desember 2010 berarti aset tetapnya 50 dikurangi dengan 10.000. Berarti 50 kurangi 10.000 itu sama dengan 40.000. Pada tanggal 31 Desember direvaluasi sebesar 48.000. Buat jurnal untuk tahun 2010 dan 2011. Nah, tadi kan nilai bukunya selisihnya berarti antara nilai buku dan revaluasinya kan 8.000 kan, berarti kan ada surplus karena nilai bukunya lebih rendah dibandingkan dengan nilai revaluasi, berarti ada surplus revaluasi sebesar 8.000. Nah, tanggal 31 Desember 2010 berarti jurnalnya selain mencatat biaya penyusutan juga ada akumulasi penyusutan 10.000 di debit, kreditnya ada aset tetap 2.000 dan surplus revaluasi. Nah, sekarang pada tahun 2011 bagaimana tanggal 31 Desember 2011? Berarti beban penyusutannya kan berarti sisanya sekarang kan kita menilai 48.000 kan setelah direvaluasi. Nilai bukunya menjadi 48.000 gitu kan. Kemudian sisa umur ekonomisnya hanya ada 4 tahun kan. Nah, maka 48.000 dibagi 4 itu beban penyusutannya 12.000, akumulasi penyusutannya 12.000. Nah, karena sudah direvaluasi, maka sekarang kita hanya mengakui ada surplus revaluasi sebesar 2.000. 2.000 ini dari beban penyusutan tahun 2011 kan 12.000 kan. Selisih antara 12.000 dengan 10.000. Berarti surplus revaluasinya ini berkurang ya 2.000, di debit kreditnya ada saldo laba 2.000. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, properti investasi. Nah, properti investasi ini diatur pada PSAK nomor 13 yang mendefinisikan properti investasi sebagai properti tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese sebagai sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dalam atau untuk tujuan administratif, dan yang kedua dijual dalam kegiatan sehari-hari. PSAK 13 pengakuan investasi properti, kriteria pengakuan sama dengan PSAK 16, yaitu yang pertama memiliki manfaat ekonomi di masa yang mendatang, dan yang kedua adalah dapat diukur secara andal. Kemudian properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, yaitu biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal dan biaya pengurusan surat-surat. Setelah pengukuran awal, perusahaan dapat memilih menggunakan, pertama boleh menggunakan metode biaya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, dan yang kedua adalah metode nilai wajar, yaitu nilai properti pada tanggal pelaporan, selisih perubahan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Aset properti investasi tidak disusutkan. Beda dengan aset tetap tadi ya. Kalau aset tetap kan disusutkan, tapi kalau properti investasi tidak disusutkan. Pengukuran setelah pengakuan awal, jadi ada dua metode ya. Menggunakan metode harga wajar, yaitu menggunakan nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Kemudian tidak ada penyusutan dan mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Tapi kalau menggunakan model revaluasi, tadi ya aset tetap itu menggunakan nilai wajar,
perubahan nilai wajar diakui dalam ekuitas atau laba rugi untuk penurunan nilai, kemudian disusutkan, tidak spesifik, hanya mengharuskan secara reguler. Nah, yang kita gunakan adalah berdasarkan PSAK 13. Ilustrasinya, entitas membeli bangunan seharga 5.200 juta atau 5.200 gitu ya gampangnya ya, pada tanggal 1 Januari 2011. Entitas menggunakan model nilai wajar. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2011 diketahui harganya 5.500 dan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 5.400. Nah, sekarang pada tanggal 1 Januari 2011 kita mencatat adanya pembelian properti. Berarti jurnalnya bangunan properti investasi sebesar di debit sebesar 5.200, kreditnya ada kas. Ini kredit ya. Kasnya sebesar 5.200. Kemudian pada tanggal 31 Desember ternyata nilai wajarnya 5.500. Nah, maka karena kan lebih besar nilai wajarnya kan dibandingkan dengan ketika pertama kali membeli, maka harus diakui sebagai adanya keuntungan kenaikan nilai. Jurnalnya bagaimana? Berarti di debit sebesar sebagai bangunan properti investasi sebesar 300 ini ya. 300 ini adalah selisih antara 5.500 harga wajarnya dikurangi dengan 5.200. Maka ada keuntungan kan, kenaikan nilai sebesar 300. Kemudian ternyata tanggal 31 Desember 2012 nilai wajarnya turun sebesar 5.400. Tadi kan kita sudah mengakui bahwa ada kenaikan sebesar 5.500, tapi ternyata turun sebesar 5.400. Maka atas penurunan nilai tersebut kita harus mengakui adanya kerugian penurunan nilai sebesar berapa? Berarti selisihnya antara 5.500 ke 5.400, selisihnya adalah 100. Maka di debit kerugian penurunan nilai 100 dan kreditnya bangunan properti investasi. Nilai wajar dalam PSAK 13, nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu. Karena kondisi pasar dapat berubah, jumlah yang dilaporkan berdasarkan nilai wajar mungkin salah atau tidak tepat jika diestimasi pada waktu yang berbeda-beda. Jadi karena menyesuaikan dengan kondisi pasar. Definisi nilai wajar mengasumsikan pertukaran dan penyelesaian secara serempak dari kontrak penjualan tanpa perbedaan harga juga dapat terjadi dalam suatu transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai seandainya pertukaran dan penyelesaian tersebut tidak dilakukan secara serempak. Jadi ini definisinya nilai wajar. Nilai wajar properti investasi mencerminkan antara lain penghasilan rental dari sewa yang sedang berjalan dan asumsi-asumsi yang layak dan rasional yang mencerminkan keyakinan pihak-pihak yang berkeinginan bertransaksi dan memiliki pengetahuan memadai mengenai asumsi tentang penghasilan rental dari sewa di masa depan dengan mengingat kondisi sekarang. Nilai wajar juga mencerminkan arus kas keluar termasuk pembayaran rental dan arus kas keluar lainnya yang dapat diperkirakan sehubungan dengan properti tersebut. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak yang serupa lainnya. Perusahaan juga harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, kondisi properti atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti. Nah, tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, maka suatu perusahaan itu harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber. Misalkan yang pertama ada harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi, dan lokasi berbeda, atau berdasarkan pada sewa, kontrak lain yang berbeda disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut. Dan yang ketiga adalah pertimbangannya proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat atau klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan menggunakan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas. Ya, jadi itu tadi
penjelasan mengenai aset tetap dan properti investasi. Silakan dipelajari lagi, boleh dari PPT-nya, boleh kalian download secara langsung dari PSAK-nya masing-masing. Di Google itu ada ya, PSAK 16 dan PSAK 13, silakan dipelajari. Kemudian kita diskusikan, apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan di forum Sunan. Karena bab ini kita bahas 2 kali pertemuan ya, maka nanti kalau ada yang masih tidak dipahami, yang penting adalah pertemuan kali ini silakan kalian tuliskan apa saja yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Sehingga pertemuan selanjutnya nanti kita tinggal latihan soal dan tanya jawab secara langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.